wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai tanaman refugia. Pada pengendalian hama terpadu, penggunaan tanaman refugia sebagai bagian dari TPHP itu sangat penting karena tanaman refugia ini menjadi rumah atau host bagi serangga-serangga atau predator, kemudian parasitoid dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum terlalu familiar dengan tanaman refugia. Oleh sebab itu nanti kita akan membahas lebih jauh mengenai jenis-jenis refugia, manfaatnya, kemudian bagaimana memaksimalkan tanaman refugia, manfaatannya seperti apa, dan bagaimana aplikasinya. Seperti itu. Nah, menurut pengertiannya sendiri, refugia itu adalah, menurut pengertian, tanaman refugia adalah mikrohabitat, ya, di mana dia akan menyediakan tempat berlindung secara spasial selamanya ataupun temporal, sementara bagi musuh alami hama. Nah, musuh alami hama kita ketahui bahwa itu terbagi menjadi predator, parasitoid, dan lain sebagainya. Dan tanaman refugia juga mendukung komponen interaksi biotik pada ekosistem, seperti polinator atau serangga penyerbuk. Sehingga beberapa teman-teman pasti sudah pernah melihat adanya serangga penyerbuk pada tanaman jagung, pada tanaman bunga gitu ya, dan pada beberapa gulma. Secara sederhananya, refugia adalah berbagai jenis tumbuhan atau tanaman yang dapat mengundang dan dia juga bisa menyediakan musuh alami predator parasitoid sebagai mikrohabitatnya. Dengan harapan predator itu bisa mengendalikan OPT secara alami. Tanaman refugia juga bisa menyediakan nektar sementara ya, makanan sementara untuk predator sebelum dia bisa menemukan mangsanya. Manfaat dari tanaman refugia bagi tanaman budidaya seperti yang ada pada gambar, kita bisa melihat bahwa tanaman-tanaman bunga yang berwarna cerah ini ditanam di sekitar pematang sawah. Ya, kalau contoh di sini adalah sawah padi. Tanaman-tanaman berwarna cerah, warna-warna yang mencolok itu bisa digunakan sebagai tanaman refugia bagi predator. Karena apa? Predator ataupun serangga itu pada umumnya menyukai warna cerah karena dianggap memiliki warna yang sama dengan nektar. Seperti itu. Oleh sebab itu, beberapa teman-teman pasti menemukan bahwa trap itu menggunakan warna-warna yang mencolok. Misalnya warna kuning gitu ya, yellow trap itu menggunakan warna kuning karena dianggapnya sama dengan nektar. Nah, manfaatnya yang kita bisa temukan atau kita bisa ambil dari tanaman refugia, yang pertama adalah bisa mengundang musuh alami seperti capung, laba-laba, lebah, dan lain sebagainya. Gitu. Teman-teman pasti sudah paham, sudah hafal musuh-musuh alami yang ada atau ordo-ordo dari musuh alami yang sudah kita bahas pada minggu-minggu sebelumnya. Manfaat yang kedua, itu bisa menyediakan tepung sari sebagai makanan alternatif bagi predator. Dari hasil polinasi tadi, pasti kita akan temukan adanya tepung sari dan itu bisa dimanfaatkan oleh predator sebagai makanan alternatif. Yang ketiga, tanaman refugia berperan sebagai mikrohabitat predator dan parasitoid. Maksudnya mikrohabitat adalah habitat kecil yang bisa ditempati sementara ataupun selamanya bagi predator tersebut, tergantung dengan ketersediaan tanaman tersebut. Kalau misalnya memang di pematang itu disediakan atau dijaga tanaman refugianya, maka bisa tempat tinggal selamanya oleh predator. Tapi kalau memang tidak dijaga atau tidak dirawat, bisa dikendalikan oleh petani atau pemilik lahan, maka itu menjadi host sementara. Yang D, itu kita melestarikan lingkungan dan mengendalikan OPT secara alami. Selain sebagai rumah tinggal, kita juga memberikan kesan baik estetik bagi rohani. Estetika itu adalah memberikan kecukupan bagi rohani karena keindahan yang ditawarkan atau diciptakan dari bunga-bunga tersebut. Nah, refugia tidak terbatas pada bunga saja, ada beberapa jenis refugia lainnya.
Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum menjadi tanaman refugia. Tanaman refugia, sekali lagi diingat bahwa itu adalah mikrohibrid bagi predator maupun polinator ataupun parasitoid. Ya, jadi semua jenis tanaman yang bisa menjadi rumah sementara ataupun selamanya bagi predator ataupun musuh alami. Nah, syarat-syarat untuk menjadi tanaman refugia yang pertama itu dia punya warna yang mencolok, gitu. Kuning, merah, biru, hijau, dan lain sebagainya. Regenerasi tanaman yang cepat dan berkelanjutan. Tentunya untuk bunga-bungaan dia punya cara berkembang biak yang lebih cepat melalui biji, ya. Dan regenerasi yang cepat dan berkelanjutan ini yang menjadi nilai tambah untuk tanaman refugia, karena semakin banyaknya tanaman tersebut maka host ataupun rumah bagi predator ataupun musuh alami juga akan semakin banyak. Gitu. Kalau misalnya jumlah predator itu lebih banyak daripada musuh alam, daripada OPT-nya, maka pengendalian secara alami itu akan lebih mudah, gitu. Yang ketiga, cocok dijadikan tanaman multicrop. Dalam artian di sini adalah tanaman yang memiliki hasil hasil ganda, gitu. Tanaman yang bisa dijadikan tanaman seling atau tumpang sari, gitu ya. Tidak memberikan pengaruh yang buruk pada tanaman budidaya utama. Kalau kita lihat di tanaman surjan itu ya, di sistem pertanaman surjan itu ada ledokan sama tabuan. Nah, yang di tabuan di bagian atas itu dia biasanya ditanami tanaman-tanaman yang memang tidak membutuhkan banyak air, seperti palawija misalnya ya, ataupun hortikultura. Sementara yang di bagian bawah, yang di bagian ledokan itu ditanami tanaman yang membutuhkan banyak air, sehingga posisinya dia akan jauh lebih rendah. Nah, sama posisinya dengan yang di tanaman padi, di pematang-pematang sawah itu akan ditanami tanaman refugia, dan dia tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan unsur hara ataupun persaingan unsur hara dengan tanaman utama. Seperti itu. Yang keempat, benih atau bibit mudah diperoleh. Tentunya ketika ada bunga dari satu tanaman, benih atau bibit itu akan didapatkan secara generatif dan dia lebih mudah. Secara alami dia akan memperbanyak melalui biji, melalui hembusan angin, melalui serangga, dengan bantuan serangga gitu ya. Dia akan mempermudah perbanyakan atau memperbanyak diri seperti itu. Nah, benih dan bibit ini mudah diperoleh dari bunga. Gitu. Oleh sebab itu kenapa tanaman refugia itu cenderung lebih banyak kepada tanaman-tanaman yang berbunga, Astraceae itu ya. Dan yang terakhir adalah dia mudah ditanam. Dalam artian dia mudah beradaptasi dalam kondisi habitat yang baru. Misalnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman pernah lihat krokot, kemudian sosor bebek gitu ya, itu kan kalau ditaruh aja dia akan hidup dan ada bunganya. Nah, itu bisa jadi tanaman refugia juga. Ternyata jenis refugia itu tidak terbatas pada bunga. Jadi ada namanya tanaman hias, sayur-sayuran, gulma, dan tumbuhan liar. Lalu apa bedanya antara tumbuhan liar dengan gulma? Teman-teman pasti punya definisi sendiri mengenai gulma dan tumbuhan liar. Kalau gulma itu adalah tanaman yang tidak diharapkan pertumbuhannya dan dia pasti menjadi pesaing bagi tanaman utama atau tanaman budidaya. Ya, pesaingnya dalam artian sinar matahari, unsur hara, dan lain sebagainya. Nah, kalau tumbuhan liar, dia memang tumbuhnya tidak diharapkan, namun dia tidak secara signifikan mengambil unsur hara atau menjadi pesaing bagi tanaman utama. Tumbuhan liar bisa tumbuh jauh daripada tanaman utama, namun memiliki efek sebagai rumah tinggal bagi predator yang itu akan menguntungkan bagi tanaman budidaya kita. Gitu. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan tadi, seandainya gulma yang tumbuh itu kita rawat, apakah itu menjadi gulma? Definisinya akan berubah karena itu sudah kita rawat. Jadi dia memiliki manfaat, bukan hanya mudorot. Gitu ya. Walaupun ada persaingan antara gulma dengan tanaman utama gitu ya. Kalau gulmanya kita rawat, itu nanti akan kita kondisikan bagaimana agar gulma itu tidak menjadi pesaing berat. Gulmanya kita kendalikan dengan jumlah yang dalam batas ambang, kemudian gulma tersebut tetap kita dapatkan manfaatnya dari apa? Menjadi tanaman refugia.
gitu. Kita akan bahas satu-satu mengenai jenis-jenis refugianya, baik dari tumbuhan liar, gulma, sayuran, dan tanaman hias. Nah, ini untuk tanaman hias, beberapa contoh bunga yang ada dalam slide ini memiliki corak ataupun warna yang mencolok. Baik dari contohnya yang pertama, bunga matahari, bunga kertas, bunga kenikir. Ya, mungkin ada beberapa nama daerah seperti kenikir itu kalau untuk daerah sini bukan kenikir namanya tadi sepertinya. Apa gitu saya lupa. Nah, kalau bunga matahari ini memiliki warna kuning yang cerah. Jadi menarik serangga, predator, polinator, ataupun parasitoid untuk tinggal di sini. Entah sebagai rumah ataupun dia mengambil serbu sari dari bunganya. Nah, jenis-jenis tanaman hias berbunga ini selain dapat berfungsi sebagai rumah bagi predator, dia juga memberikan kesan indah pada lingkungan. Mungkin sudah pernah ditemukan di sawah gitu ya, pematang sawah yang di situ terdapat bunga matahari, bunga pukul 4, bunga pukul 8, ataupun bunga kertas, misalnya gitu. Kalau bunga kenikir ini cenderung dia di pekarangan dan daunnya digunakan sebagai lalapan ya. Ya, kalau misalnya ada yang pernah lalapan dengan kenikir rasanya agak getir dan ada wangi-wangi gimana gitu. Nah, dia sebenarnya punya sejenis atraktan yang menarik serangga itu datang kepada dia, itu kepada tanaman ini. Gitu. Biasanya untuk tanaman hias atau tanaman yang berbunga, dia punya sejenis hormon yang itu akan berfungsi pada pukul 8 hingga pukul 11 pagi. Terutama untuk bunga-bunga yang dia berumah satu, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada tanaman sayuran. Nah, tanaman sayuran ini selain dimanfaatkan outputnya sebagai sayur, dia juga bisa menjadi rumah bagi predator dan lain sebagainya. Nah, kalau di beberapa pematang yang luas gitu ya, kalau di daerah Sumatera itu pematangnya memang lebih luas daripada di daerah Jawa. Pematang yang luas di daerah Sumatera itu ditanamin sayur-sayuran seperti kacang panjang, buncis, kacang tunggak, kemudian ada timun dan lain sebagainya seperti itu. Yang setiap hari hasilnya bisa digunakan untuk konsumsi. Tapi perlu diperhatikan juga kerimbunan dari tanaman yang dijadikan refugia ini. Tanaman refugia ini, contohnya yang ini ya, yang gambar pertama itu, kalau dia kondisi terlalu rimbun seperti itu, dikhawatirkan akan menyebabkan penyakit ya, adanya penyakit. Karena penyakit menyukai kondisi yang lembab seperti itu. Nah, dia tuh dikhawatirkan bisa menjadi rumah bagi penyakit, bukan hanya predator tapi penyakit juga gitu. Sehingga perlu dipangkas, perlu diperhatikan juga tanaman-tanaman yang seperti itu. Yang kedua, gambar kedua adalah bayam. Di sini kita bisa melihat bahwa bayam itu suka ada serangga kecil warna hitam yang terbang di sekitar bunganya, terutama untuk bayam yang sudah punya bunga ya. Seperti itu. Kemudian ada kutu juga, ada kumbang, ada semut gitu ya. Nah, itu adalah musuh-musuh alami untuk beberapa serangga. Tomcat itu biasanya dia akan lama tinggal di tanaman bunga. Kalau untuk tanaman padi biasanya di bunga warna oranye itu bunga yang baunya nggak enak, nah itu tomcat suka tinggal di situ. Warna oranye, warna kuning gitu, warna merah biasanya. Wanginya tuh nggak terlalu enak bunganya. Nah, biasanya tomcat akan tinggal di situ. Kemudian yang ketiga jagung. Kalau jagung kita semua sudah paham ya bahwa ada serangga-serangga polinator yang akan tinggal di sekitar tanaman jagung. Selanjutnya gulma. Nah, gulma ini kalau teman-teman perhatikan dari 3 gambar ini, dia memiliki bunga semua gulmanya gitu ya. Yang pertama ada babandotan, ada ajiran, ada kerinyu. Nah, ternyata gulma ini yang mendominasi adalah dari famili Astraceae. Famili yang memiliki spesies lebih dari 20.000 dan dia memegang peranan penting dalam pergulmaan. Karena famili dia terbesar kedua dalam kingdom Plantae. Dan dia ini adalah jenis tumbuhan yang tersebar di seluruh dunia dan dapat hidup hampir di semua habitat. Daya adaptasinya terlalu tinggi, ya. Jadi dia bisa hidup di
dalam kondisi lembab, dalam kondisi basah, dalam cuaca panas, kering, itu dia bisa. Dan bisa tumbuh di lahan kering, di tanah padas, di batuan gitu ya. Teman-teman pasti sering menemukan 3 jenis gulma ini. Ya, walaupun nama daerahnya mungkin akan berbeda. Kalau babandotan itu Geratum conizoides, kemudian ajaran saya lupa nama latinnya. Ini pasti sering teman-teman menemukan, dan teman-teman pasti melihat adanya serangga yang berkeliaran atau terbang di sekitar bunga ini. Bisa jadi serangga itu adalah predator atau parasitoid. Ya. Nah, kemudian ada lagi nih, yang terakhir adalah tumbuhan liar. Tumbuhan liar di sini diambil 3 contoh, walaupun 2 contoh ini tidak ada bunganya, pegagan dengan rumput setaria ini, namun dia menjadi rumah bagi predator. Kalau pegagan ini biasanya yang tinggal di sini adalah semut, ya, kutu, kumbang kecil, kumbang koksi itu dia suka tinggal di pegagan. Pegagan saat ini mungkin teman-teman mulai mendengar kata pegagan yang digunakan untuk kosmetik gitu ya. Di salah satu kosmetik itu ada yang menggunakan daun pegagan di dalam botolnya. Nah, dia juga punya daya adaptasi yang tinggi. Walaupun dia jenis tanaman yang lemah ya, maksudnya dalam artian itu bukan yang berkayu, bukan semak seperti itu ya. Dia di permukaan tanah banget, dia daunnya juga kecil dan tipis gitu ya. Tapi dia punya manfaat juga gitu, sehingga pegagan ini banyak ditemukan di tanah yang lembab. Kalau tanah kering jarang ditemukan. Kalau rumput setaria ini selain digunakan sebagai pakan, dia juga memberikan host bagi musuh alami. Walaupun dia nggak ada daunnya, nggak ada bunganya gitu ya, tapi dia memberikan kesan perlindungan yang karena dia rimbun, jadi kayak lebih aman predator tinggal di situ. Tidak terdeteksi oleh serangga OPT gitu. Nah, yang terakhir kacang hias, ini sering teman-teman ngelihat di pertamanan mana gitu ya. Kalau di dekat sini tuh di Oasis ada nih kacang hias. Ini termasuk di legum juga. Ini dimanfaatkan sebagai tanaman penutup tanah karena manfaatnya juga selain sebagai rumah, dan dia juga termasuk legum-leguman. Jadi bisa nambat N. Gitu. Nah, lalu bagaimana kita mengaplikasikan tanaman refugia? Gitu. Baiknya tanaman refugia ini ditanam sebelum tanaman utama. Karena apa? Harapannya tanaman refugianya sudah tumbuh, sudah berbunga, predator sudah datang di situ, sudah berada di lahan tersebut, baru tanaman utama kita tanam. Kalaupun ada serangan OPT, sudah ada predator yang siap untuk memangsanya. Gitu. Dan kita tanam sesuai dengan arah matahari agar dia tidak memberikan naungan pada tanaman utama. Seperti itu. Secara umum, tanaman refugia ini ditanam di pinggir lahan. Harapannya apa? Harapannya tidak terjadi persaingan unsur hara dengan tanaman utama. Kalaupun kita lihat di dalam foto ini, itu tanaman refugianya lebih tinggi posisinya. Dia pematang dibanding tanaman padi yang berada di ledoan. Sehingga bisa dipastikan bahwa mereka tidak akan rebutan unsur hara, dan bunga itu pupuknya itu seberapa sih gitu kan, beda dengan tanaman padi yang memang membutuhkan pupuk lebih banyak. Lalu manfaat dari tanaman refugia itu kita mendapatkan hasil sampingan dari tanaman tersebut, boleh dari secara estetiknya ya untuk rohani, kemudian boleh dari tanaman-tanaman sayuran ataupun apa tadi ya yang kita manfaatkan sebagai tanaman pangan setiap harinya. Tuh. Ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai tanaman refugia. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.